garden still, his steps were heavy and slow. Love and a prayer took him there to the place only he could go. Gethsemane, Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane. He felt all that was said, wicked or bad, all the pain we would ever know. While his friends were asleep, he fought to keep his promise made long ago. Gethsemane, Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane. The hardest thing that ever was done, the greatest pain that ever was known, the biggest battle that ever was won. This was done by Jesus. The fight was won by Jesus. Gethsemane, Jesus loves me, so he gave his gift to me in Gethsemane. Gethsemane, Jesus loves me, so he gives his gift to me from Gethsemane. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi di ibadah online Sekolah Minggu HKBP 3 Raksa. Sebelum kita mulai, adik-adik siapkan dulu Alkitab dan juga hati dan pikiran adik-adik. Sekarang kita mau saat teduh. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami boleh datang ke hadapan-Mu di ibadah kami pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau hadir tengah-tengah kami, di tengah-tengah kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik bangkit berdiri, kita akan puji Tuhan, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi.
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa ini. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat di minggu ini diambil dari titahnya yang kedua dan artinya. Kita membuka katekismus kita buka titahnya yang kedua dan yang artinya kita membacanya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan nubuat datu, dan jangan yakin kepada benda-benda bersakti. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama untuk minta kepada Tuhan agar kita mampu melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri untuk pengampunan dosa. Sebelumnya kita bernyanyi dulu. Marilah kita sama-sama memohon keampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel minggu ini diambil dari Wahyu pasal yang ke-15, dimulai ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Kita membuka Alkitab kita dari Wahyu pasal yang ke-15 dari ayat 1 hingga ayat yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan, dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah
muka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan laut kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya dalam hatinya. Amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita akan mengaku iman kita. Sebelumnya kita bernyanyi dulu. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita sama-sama mengucapkan doa ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin.
Mari adik-adik, kita persiapkan Alkitabnya dan juga hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu. Kemana juga aku mau mengikutnya. kita terlebih dahulu berdoa. Kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kasih setia Tuhan menyertai berkati hidup kami. Boleh pada saat ini kami bersukacita kembali datang bersyukur untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Di sini Tuhan, sebentar lagi anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan menyertai memberkati setiap hati, pikiran, dan pendengaran anak-anak sekolah minggu, sehingga boleh menerima firman-Mu dengan sukacita menjadi hidup bagi mereka dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, anak-anak sekolah minggu telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan buat anak-anak sekolah minggu di minggu ini diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat 15 hingga ayat yang ke-19. Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga ayat 19. Begini bunyi firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda,
engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu telah kami dengar. Sungguh menguatkan iman anak sekolah minggu, di mana Tuhan Yesus berbicara kepada hambanya Petrus, bertanya kepada Petrus, apakah Petrus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Dan lewat pertanyaan itu punya jawaban yang baru, yaitu jawaban dari Petrus. Dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi domba-domba umat manusia. Terima kasih Tuhan. Ini juga Tuhan berbicara kepada kami. Kembali Tuhan mengingatkan kepada kami anak-anak sekolah minggu, apakah Tuhan masih kami kasihi? Apakah kami kasih? Kami boleh merasa jauh dari Tuhan, tapi lewat ibadah ini kembali Tuhan mengingatkan kami, walaupun di situasi pandemi ini kami sungguh-sungguh mengakui segala kesetiaan kami kepada Tuhan, sehingga kami anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan, yang sungguh mengasihi Tuhan dan sungguh setia kepada Tuhan di masa hidup kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar. Biarlah itu menjadi pelita bagi hidup kami anak-anak sekolah minggu di hari yang akan datang, sehingga anak-anak sekolah minggu ini menjadi anak yang membawa sukacita bagi kehidupan mereka dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik, kita akan kumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya di tangan kanan. Kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk persembahannya nanti boleh adik-adik kasih ke guru-guru sekolah minggu atau ketua wilayah yang ada di wilayah adik-adik. Mari kita berikan persembahan, kita sambut dengan pujian. Marilah kawanku, marilah kawan.
untuk berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kita bersukacita dalam Tuhan, karena Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengarungai kita dengan damai sejahtera. Amin. Masker yang